Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliana dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 23 2020 38 60 20 20 40. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Nah, adapun definisi kemiskinan yaitu kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, adapun 4 jenis-jenis kemiskinan yaitu yang pertama kemiskinan absolut, kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum seperti makanan dan non-makanan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kondisi kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Seseorang mungkin bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi pendapatannya masih jauh di bawah rata-rata masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, sikap hidup, atau kebiasaan, misalnya malas, pasrah pada nasib, atau kurangnya etos kerja. Yang keempat yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial atau kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat tidak memiliki akses setara terhadap sumber daya, tanah, atau modal kerja. Adapun pengertian dari ketimpangan ekonomi adalah keadaan ketika terjadi perbedaan atau kesenjangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi di antara individu atau kelompok masyarakat. Ketimpangan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi terjadi ketika hasil pembangunan dan sumber daya ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Contohnya, ada kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan sangat tinggi, sementara kelompok lain masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab dan dampak. Masalah ekonomi yang pertama kemiskinan. Adapun faktor penyebab utamanya yaitu upah atau pendapatan yang rendah, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian, serta keterbatasan akses modal. Adapun dampaknya yaitu tingginya angka putus sekolah, gizi buruk atau stunting, dan munculnya kawasan kumuh atau slums. Masalah yang kedua yaitu ketimpangan. Adapun faktor penyebab utamanya yaitu pembangunan yang tidak merata, misal Jawa versus luar Jawa, kepemilikan aset atau modal yang terpusat pada segelintir orang, dan perbedaan kualitas pendidikan antar daerah. Adapun dampaknya yaitu kriminalitas dan konflik sosial meningkat, ketidakstabilan politik, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang melambat. Adapun kebijakan dan solusi dari pemerintah yaitu yang pertama program perlindungan sosial, pemberian bantuan langsung seperti BLT, subsidi pangan atau bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat miskin agar tidak jatuh di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM, akses sekolah gratis, beasiswa pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan murah, serta pelatihan kerja untuk memutus mata rantai kemiskinan. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur merata, membuka akses transportasi dan digital ke daerah terpencil agar roda ekonomi tidak hanya berputar di kota-kota besar. Yang terakhir, kebijakan pajak progresif, menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi bagi kelompok kaya untuk mendanai program sosial bagi kelompok miskin atau redistribusi pendapatan. Nah, adapun kesimpulan dari materi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yaitu keduanya merupakan masalah sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sementara itu, ketimpangan ekonomi adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi antar masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memperarah kemiskinan karena akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya menjadi tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang adil agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan kesenjangan sosial dapat berkurang.
Itulah tadi materi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.